Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar Unisnu. Jadi kali ini saya akan mengulasnya secara singkat terkait dengan persiapan untuk pencatatan akuntansi dengan akurat. Jadi praktikum akuntansi keuangan dengan aplikasi akurat online. Jadi materi ini bagian dari aktivitas pembelajaran praktikum di sistem informasi akuntansi. Untuk di pertama kali dalam aktivitas kita praktik di akuntansi dengan aplikasi akurat, perlu Anda pahami untuk di tahap pertama. Jadi kita perlu untuk pengaturan awal database akurat. Pengaturan awal database akurat. Jadi di dalam pengaturan awal database akurat di sini akan saya coba ulas terkait dengan di pertama adalah di pengenalan akurat. Kemudian registrasi dari akurat serta pengisian data perusahaan dan mengoperasikan dengan impor database serta memproses aktivitas akhir bulan di dalam aplikasi akurat. Itu. Jadi gambaran umum dalam proses aktivitas. Jadi untuk pengaturan awal sistem akuntansi dengan aplikasi akurat ada 11 aktivitas minimal secara umum. Jadi yang pertama Anda perlu mempersiapkan sebuah database. Jadi database itu bisa Anda download di akurat kemudian Anda buat terlebih dahulu. Databasenya apa saja? Jadi databasenya misalnya ada akun pemasok, kemudian pelanggan pembelian, itu kemudian ada aset dan itu adalah di beberapa database yang perlu dipersiapkan. Nanti akan saya sediakan, Anda tinggal downloadnya di panduan video yang nanti selanjutnya. Jadi dalam aktivitas itu setelah Anda menyiapkan untuk database akurat, silahkan Anda login di akurat.id dengan username dan password yang sudah Anda daftarkan. Silahkan Anda login. Kemudian setelah login, Anda tentunya tidak usah membuat database. Langsung saja, jadi database yang ada di situ Anda langsung gunakan. Apa nama database yang ada di situ? Anda langsung tinggal klik saja. Setelah Anda login, klik kemudian Anda akan diarahkan untuk mengisi informasi perusahaan yang dibuat. Panduan untuk informasi perusahaan yang dibuat silahkan Anda download pada soal atau kasus yang harus Anda lakukan pada link yang tersedia. Nanti di-download. Kemudian Anda akan diminta untuk melengkapi fitur dasar yang nanti digunakan untuk aktivitas transaksi dalam akurat. Kemudian fitur melengkapi fitur penjualan, pembelian, persediaan serta memasukkan akun perkiraan. Kemudian Anda akan memasukkan data aset dan memproses akhir bulan. Itu adalah aktivitas yang dilaksanakan pada praktiknya sistem informasi akuntansi untuk setting awal aplikasi akuntansi. Jadi itu adalah gambaran umum. Untuk selanjutnya silahkan Anda perhatikan proses berikut. Baik, untuk mengawali di praktik, untuk di langkah-langkah di persiapan untuk praktikum akurat sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi akurat. Jadi
Anda diharapkan ya diwajibkan untuk download database dulu agar tidak terlalu lama. Download databasenya di mana? Jadi silahkan Anda akses untuk database yang nanti digunakan untuk persiapan ya di sini. Jadi aktifkan, dibuka di browser, kemudian ya ketik di ruang belajar.unisnu.ac.id ya. Jadi silakan dibuka untuk ruang belajar.unisnu.ac.id. Kemudian silahkan jadi Anda klik di ruang kelas ya, kemudian komputer akuntansi ya. Di komputer akuntansi jadi Anda informasi yaitu di langkah praktik komputer akuntansi ya, langkah praktik untuk komputer akuntansi silakan Anda klik ya. Setelah Anda klik ya, nanti akan ada jadi untuk yang pertama informasi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan praktik komputer akuntansi menggunakan aplikasi Akuret. Jadi silakan untuk download filenya di sini. Ya. Filenya akan lari ke Google Drive. Jadi setelah ada di Google Drive, silahkan kemudian Anda download untuk seluruh filenya ya, silahkan Anda download ya. Ya. Jadi downloadnya sudah semua, jadi di zip, kemudian silakan zipnya Anda ekstrak ya. Buka di download ya, download, kemudian silahkan untuk di zipnya Anda ekstrak ya. Anda ekstrak. Setelah Anda ekstrak, maka akan jadi satu folder yaitu data Excel ya untuk praktik. Di mana isi data Excelnya ada 5 file, mulai dari daftar akun, daftar aset tetap, daftar pelanggan, daftar barang, dan daftar pemasok. Ya. Sudah, silakan kalau sudah diekstrak sudah bisa dibuka, biarkan saja untuk terbuka. Kemudian kembali lagi ke browser karena kita prakteknya di online. Ya. Browser yang sudah dibuka di keluar saja. Jadi kemudian Anda ketik untuk di Akuret ya, akuret.id ya. Setelah masuk di Akuret, kemudian silahkan Anda klik ya menu di login ya, menu login. Anda klik menu login. Ya. Jadi setelah Anda klik login ya, Anda klik Anda login, silahkan Anda masukkan user name yaitu nomor email ya, nomor HP atau email yang didaftarkan, dan password Anda ya, Jadi nomor HP. Jadi kalau misalnya di sini ya email saya yang saya gunakan untuk di Factur ya. Dan kemudian silakan passwordnya diisi ya, passwordnya diisi. Setelah Anda login, maka tampilannya nanti akan ada database ya, yaitu SIA AE di masing-masing user Anda ya, SIA AE di masing-masing user Anda. Jadi untuk itu silahkan Anda ya, klik untuk di SIA AE ya, SIA AE
Nah, setelah Anda klik, Anda akan diminta untuk menunggu beberapa saat. Nah, jadi untuk langkah pertama adalah Anda diharuskan untuk mengisi info perusahaan. Jadi dicontohkan sesuai dengan di simulasi. Jadi ada di nama perusahaan, silakan Anda isi semuanya. Setelah terisi, kemudian Anda klik lanjut. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi untuk di jenis perusahaan Anda, jadi yang perlu diperhatikan, jadi apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang berbeda lokasi? Ya, tidak ada. Kemudian perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing. Jawab baca iya sesuai dengan di soal. Kemudian mata uang asingnya apa? Ya, jadi US dollar. Jadi dolar Singapura. Kemudian yang kedua, apakah perusahaan memungut dan membayarkan pajak PPN? Tulis saja iya. Ya. Kemudian perusahaan memotong, ini tidak. Kemudian melalui proses persetujuan, ini tidak. Kemudian perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan, ditulis iya. Diingat yang di checklist ada 3, yaitu di mata uang, kemudian PPN, dan aset-aset perusahaan. Setelah itu silakan Anda klik lanjut. Nah, di fitur untuk penjualan, di penjualan ini pun juga perlu diperhatikan. Perusahaan membuatnya surat penawaran harga kepada pelanggan, ya. Tulis saja iya. Kemudian melakukan proses tukar faktur kepada pelanggan, ya. Ini tidak saja. Kemudian mengurangi
kembalikan oleh pelanggan mengurangi piutangnya, ini tulis iya. Kemudian membayar komisi salesman, ya, checklist saja ya. Kemudian konsinyasi tidak, ya. Kemudian jasa pengiriman ya, dan yang terakhir adalah di syarat dan tenggang waktu, saja checklist ya. Kemudian setelah selesai, yang Anda pastikan ada 5 hal yang di checklist, ya. Kemudian klik lanjut. Ya, ini untuk di pembelian, ya. Saat pembelian membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian, jadi ini di checklist semuanya. Ya, ya, dan ya. Nah, ini di checklist semuanya oleh pemasok. Nah, kemudian klik lanjut. Nah, ini terkait untuk di persediaan memiliki lebih dari 1 gudang, ya, sesuai dengan di soal iya. Ya, kemudian ya, memiliki kegiatan produksi atau merakit barang, nah, sesuai dengan di kasus iya. Kemudian persediaan yang digunakan, metodenya, perhitungan persediaannya menggunakan FIFO, first in first out. Setelah itu Anda pastikan, ya, ini yang di checklist, ya. Kemudian lanjut, ya, lanjut. Nah, kemudian apakah Anda ingin akurat otomatis membuat daftar akun perkiraan? Ya, ini tidak, checklistnya dihilangin karena kita akan membuat akun perkiraan sendiri sesuai dengan database yang sudah kita siapkan. Ingat, langkah awal ini menjadi sangat penting. Jadi apabila Anda misal terjadi kesalahan, maka akan mengulangi dari awal, ya. Langkah awal ini menjadi sangat penting, perlu diingat, ya. Langkah ini tidak bisa diulang kembali. Jadi kalau sudah selesai, maka harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian klik selesai. Jadi akan muncul informasi ini jika sudah selesai. Jadi silahkan kalau checklist kalau memang tidak perlu ditampilkan lagi, ya. Ini jadi akan muncul untuk di persiapan data perusahaan. Jadi ada 5 poin. Jadi untuk yang pertama kita akan mengisi di daftar akun perkiraan dulu, ya. Akun perkiraan dengan cara jadi impor akun perkiraan. Klik impor akun perkiraan. Kemudian cari file yang sudah diekstrak tadi di awal, ya, yaitu di daftar akun perkiraan. Kemudian klik open, ya. Klik open, kemudian silakan klik unggah. Klik unggah, pastikan tipe kolomnya sama, ya, sama. Kemudian klik lanjutkan, ya. Setelah klik lanjutkan, silahkan Anda, ya, konfirmasi impor data, ya. Jadi lakukan update checklist, lakukan update, ya. Kemudian klik lanjutkan. Lanjutkan, tunggu sampai data, ya. Jadi pastikan ini adalah 73 data berhasil diproses, ya. Kemudian silahkan klik tutup. Nah, klik tutup, ya. Kemudian kita akan lanjut di langkah yang kedua,
kita lanjut di langkah yang kedua, yaitu di impor pemasok. Untuk mengisi daftar pemasok, ya, silakan Anda klik ya modul impor pemasok. Nah, sama contoh seperti tadi, kemudian cari file data yang kedua, yaitu di daftar pemasok. Ini klik open. Nah, kemudian silahkan diunggah. Ya. Kemudian klik lanjutkan, nah, dan kemudian di checklist, dan silahkan untuk dilanjutkan. Tunggu sampai dengan 100% ya. Ini sudah ada kata-kata 6 data berhasil diproses. Kemudian silahkan ditutup. Setelah impor pemasok, kemudian kita lanjut pada impor pelanggan. Impor pelanggan, jadi caranya sama. Kemudian cari file pelanggan, yaitu di nomor 3. Kemudian klik open, ya. Kemudian klik unggah, ya. Klik unggah, kemudian klik lanjutkan, ya. Dan jangan lupa untuk checklist ya, di checklist dan klik lanjutkan. Itu mengimpor data ya. 6 data berhasil diimpor, semuanya berhasil. Pastikan semuanya berhasil. Kemudian tutup ya. Sebelum kita mengimpor barang dan jasa, terlebih dahulu kita harus membuat kategori dan jenis gudang, yaitu di menu persediaan. Ya, jadi klik menu modul persediaan, ya. Kemudian pilih kategori barang, ya, kategori barang, ya, kategori barang. Jadi sesuai dengan di buku panduan, jadi kategori barang. Nah, kemudian silahkan Anda ketik sesuai dengan di kasus, yaitu kursi. Ya. Kursi, kemudian di save. Ya. Yang kedua, terus kemudian ada di meja, kemudian di save ya, meja di save. Nah, kemudian ini yang untuk barang sudah. Kemudian ke persediaan lagi, kita akan membuat di gudang ya. Klik di persediaan, kemudian gudang. Pilih gudang. Jadi diisi gudang yang pertama depan. Langsung di save. Nah, yang tunggu, kemudian yang kedua gudang belakang. Kemudian di save. Selanjutnya kita keluarkan aja dulu. Jadi kembali lagi ke data perusahaan, kemudian silahkan Anda klik menu impor barang dan jasa.
silahkan Anda cari filenya ya. Daftar barang ya. Kemudian klik open dan klik unggah. Tunggu beberapa saat sampai sudah terisi dan klik lanjutkan ya. Kemudian lakukan update data ya, checklist dan lanjutkan ya. Tunggu sampai betul-betul semuanya ya, masuk di 100%, yaitu semua data berhasil diproses. Pastikan ini semua ya berhasil diproses. Kemudian tutup. Berarti semua proses untuk di persiapan perusahaan sudah kita laksanakan 1 sampai dengan di 5 ya. Untuk selanjutnya jadi terkait dengan di pengisian untuk daftar aset. Untuk mengisi daftar aset, jadi terlebih dahulu kita harus menginput kategori aset pada akurat ya. Dari menu untuk aset ya. Jadi aset tetap ya, silahkan diklik ya. Kemudian klik kategori aset ya, kategori aset. Jadi kemudian silakan tulis. Jadi sesuai dengan di buku, yaitu ada di tanah yang pertama ya. Kemudian simpan, yang kedua ada di gedung, kemudian disimpan, kemudian ada di peralatan, kemudian simpan ya. Setelah ini selesai ya untuk kategori asetnya. Jadi selanjutnya kita akan mengimpor data aset. Caranya klik aset tetap ya. Kemudian klik ya, menu di aset tetap atau fixed ya. Fixed. Kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah muncul ya klik daftar ya. Di daftar, setelah klik daftar kemudian silahkan Anda impor data di menu impor data ya. Impor data dari Excel Anda klik, kemudian ya, dari file Excel yang tadi di daftar aset tetap
kemudian klik open dan klik unggah ya. Kemudian silahkan klik lanjutkan ya. Konfirmasi ini, kemudian klik lanjutkan ya. Nanti mengimpor data, jadi 4 data berhasil diproses. Jadi hasil diproses udah, jadi sudah selesai ya. Jadi semua aset akan disusutkan jadi dengan garis lurus ya, dengan garis lurus. Sudah, setelah semua persiapan, data persiapan sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah di aksi untuk ya tutup ya akhir atau proses akhir bulan ya, proses akhir bulan. Jadi untuk memproses akhir bulan ini dibutuhkan proses akhir bulan agar data yang sudah kita masukkan itu menjadi saldo awal di akhir tahun ya. Jadi di akhir tahun, jadi kita mulai datanya setelah proses akhir bulan. Caranya klik perusahaan ya, kemudian ya pilih untuk di proses akhir bulan ya. Pilih proses akhir bulan ya. Pilih bulannya yaitu di Desember. Desember, kemudian tahun yang tadi di awal di 2017. 2017, kemudian klik simpan ya. Proses akhir bulan sudah berhasil disimpan. Jadi ini adalah data untuk di persiapan awal kita untuk melaksanakan di mengisi informasi perusahaan di awal ya. Jadi ini gambarannya. Semoga memberikan gambaran untuk kita semuanya dalam mempraktekkan ya. Praktekkan untuk di awal di persiapan data perusahaan ya, untuk praktek sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi Akuret. Jadi setelah Anda menyelesaikan prosesnya tadi, silahkan Anda coba implementasikan setelah melihat panduan ini dengan kasus yang ada. Anda implementasikan sesuai dengan panduan di kasus di lembar ya, kasus ya. Kemudian setelah selesai silahkan Anda ya download atau screenshot di laporan ya neraca standarnya ya, per tutup buku yang dibuat ya, per tutup buku yang dibuat sesuai dengan yang ada di kasus. Kemudian silahkan Anda lampirkan pada tugas di kolom yang ada. Nah, demikian ya untuk panduan singkat ya dalam persiapan mengoperasikan aplikasi akuntansi ya dengan menggunakan Akuret ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan pengalaman dalam pengelolaan ya sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi atau berbasis komputer. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.